Shalom Horas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali hari ini kita dipertemukan kembali oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah di tanggal 11 Desember 2022. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami tiba di minggu Advent yang ketiga di tahun 2022 ini. Kami sungguh bersyukur saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sampaikan doa permohonan ini. Amin. Saudara yang terkasih, di minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan yang menjadi rema bagi kita diambil dari Yesaya 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Suatu ketika datanglah seorang anak mengeluh kepada ibunya. Ia mengeluhkan tentang betapa beratnya kehidupan ini. Dia kebingungan atas apa yang harus ia lakukan, dan muncul dalam benaknya bahwa ia harus menyerah. Dia kelelahan untuk terus berjuang, sebab ia merasa ada banyak persoalan yang tidak teratasi. Bila ada satu persoalan sudah teratasi, dia merasa persoalan lain pun muncul bertubi-tubi. Lalu ibunya membawa ia ke dapur. Dia menunjukkan 3 panci dengan air, kemudian menaruh ketiganya di atas perapian. Segera dalam panci itu air-air pun mendidih, dan ia memasukkan 3 benda yang berbeda ke dalam panci itu. Panci pertama ia masukkan wortel, panci kedua dia masukkan beberapa butir telur, dan panci yang terakhir dia masukkan biji-biji kopi. Kemudian dibiarkannya ketiga panci itu tanpa berkata sepatah kata pun. Sang anak pun terdiam menunggu dengan wajah tidak sabar. Ia keheranan melihat apa yang dikerjakan oleh ibunya. Setelah sekitar 20 menit, ibunya mematikan kompor. Diambilnya wortel-wortel dan diletakkannya dalam mangkok. Diambilnya juga telur itu dan ditaruhnya ke dalam mangkok. Kemudian dituangkannya juga kopi ke dalam cangkir. Segera sesudah itu dia pun berkata kepada putranya, sayangku, apa yang kamu perhatikan? Anaknya pun menjawab, wortel, telur, dan kopi. Kemudian sang ibu membawa anaknya mendekat dan memintanya meraba wortel itu. Ia melakukannya dan mendapati bahwa wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ibu pun kembali memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapati telur yang matang dan keras. Kemudian yang terakhir sang ibu memintanya untuk menghirup kopi. Ia tersenyum saat mencium aroma kopi yang begitu wangi. Dengan rendah hati ia pun bertanya, Ibu,
Apa gerangan artinya? Sang ibu menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih. Tetapi ketiga benda itu memiliki reaksi yang berbeda. Wortel yang kuat, keras, dan tegar ternyata setelah dimasak di dalam air yang mendidih menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar yang tipis yang melindungi cairan di dalamnya. Namun setelah dimasak dalam air mendidih, cairan yang di dalamnya itu menjadi keras. Sedangkan biji kopi yang sangat unik. Setelah dimasak dalam air mendidih, kopi itu mengubah air tawar itu menjadi enak dan wangi. Yang manakah engkau, anakku? Tanya sang ibu. Ketika penderitaan mengetuk pintu hatimu, bagaimana reaksimu? Apakah engkau seperti wortel, telur, atau kopi? Bapak, ibu, saudara yang terkasih, tentu ini menjadi pergumulan tersendiri bagi kita. Bagaimana kita berbahagia dalam menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang kehidupan ini dengan berbagai macam iramanya. Tetapi dalam nas firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk bersyukur, bersukacita, berbahagia setelah menghadapi berbagai macam penderitaan kehidupan, berbagai macam ujian kehidupan. Maka bersukacita, bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang telah diberikan oleh Allah sebagai cerminan hidup orang percaya yang telah merasakan bagaimana Allah menuntun kehidupan. Berbahagia tentu melalui nas firman Tuhan ini kita pahami bukan karena kondisi yang ada dari luar diri kita, tetapi karena perasaan yang ada di dalam hati kita sendiri. Ketika kita mampu menghidupi sukacita maupun duka cita, tawa dan tangis, senang dan susah secara seimbang, sesungguhnya disitulah sukacita dan bahagia itu lahir dalam kehidupan kita. Dalam nas firman Tuhan ini, sebenarnya bangsa Israel mendapatkan murka dari Allah sebab karena ketidaktaatan mereka. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Jangankan setia, mereka memilih untuk menyembah dewa-dewa Baal. Jangankan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka bergaul dengan Mesir untuk melawan Asyur. Oleh karena itu, sebagian umat Israel dibawa ke Asyur sebagai orang buangan. Dapat kita baca dalam Yesaya 11 ayatnya yang ke-13. Itulah yang menjadi hukuman Allah kepada bangsa Israel. Dan dalam situasi terbuang, mereka menjadi tawanan, menjadi budak. Sesungguhnya begitu susah sekali, bahkan hampir mustahil bagi manusia untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Tetapi ada sesuatu yang istimewa, yang unik dan luar biasa dari Yesaya. Dia tahu apa yang diinginkan, yang disenangi oleh Tuhan. Meskipun Tuhan marah kepada bangsa Israel dan menghukum bangsa itu, sesungguhnya Tuhan Allah tetap memberkati Israel melalui didikan, memberikan pelajaran kepada mereka, dan akhirnya memberikan kelepasan kepada bangsa itu. Dalam situasi yang terbuang, Yesaya justru berterima kasih karena hukuman Allah kepada bangsa itu bukanlah untuk selama-lamanya. Dan hukuman Allah itu akan segera surut. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kelepasan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yesaya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga ini. Lihatlah, Allahmu memberikan kelepasan bagiku. Lihatlah,
Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, sehingga aku tidak akan takut. Demikianlah pengakuan Yesaya. Yesaya tidak ada henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah, baik melalui mulutnya, demikian juga melalui hatinya. Dan bukan hanya demikian, tetapi ucapan syukur itu ia tunjukkan melalui sikap hidupnya yang tetap setia bergaul dengan Allah dan memberitakan perbuatan Allah yang luar biasa itu dan untuk kemuliaannya. Mengucap syukur pada saat situasi kita baik adalah hal yang lumrah. Ketika makanan tersedia, ketika kesehatan begitu prima, ketika pekerjaan membuahkan hasil yang membuat kita beruntung adanya. Itu adalah hal yang lumrah dilakukan. Tetapi bagaimana apabila situasinya berbeda? Ketika kehilangan, ketika kalah, ketika tumpur, kena PHK, sakit penyakit. Apakah kita masih bisa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Memang ini adalah hal yang sulit. Tetapi bukan berarti mustahil. Ketika kita masih bisa dan mampu melihat karya keselamatan Allah itu dalam situasi yang sulit itu sekalipun, kita akan mampu mengucap syukur dan bahkan berbahagia. Kita perlu mengikuti seruan Yesaya ini, mengarahkan kita untuk berterima kasih dan memuji nama Allah itu dalam kehidupan ketika kita senang maupun kita ketika dalam situasi yang susah. Allah merupakan sumber keselamatan yang menguatkan dan membuat kita tidak gentar dalam kehidupan. Perbuatan Allah itulah yang perlu kita beritakan kepada setiap bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Dalam sukacita dan penuh dengan puji-pujian, patutlah kita tetap mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan. Dalam ucapan syukur itulah kita menyambut kedatangan Tuhan itu. Memuji, bernyanyi, bersorak. Itulah gambaran sukacita dalam hati kita atas keselamatan yang dibawa oleh Kristus kepada setiap orang percaya, sekaligus menjadi alasan bagi kita untuk memberitakan perbuatan Allah yang ajaib itu. Keselamatan itulah yang pantas kita syukuri, membawa kita bersukacita sekaligus berbahagia di minggu Advent yang ketiga ini. Kita menyambut Tuhan dalam situasi yang terjaga, bersukacita, sebab ialah kekuatan dan mazmur kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh berbagai macam kesusahan, oleh berbagai macam ujian, maka yang menjadi pertanyaan terakhir bagi kita, kalau tadi di depan kita telah diperdengarkan melalui ilustrasi wortel, telur, atau kopi, yang manakah? Atau bagaimanakah kita? Apakah seperti wortel yang kelihatan keras, tetapi ketika berhadapan dengan ujian, penderitaan kita menjadi lemah, kehilangan kekuatan, atau bahkan menyerah? Atau seperti telur yang awalnya berhati penurut, berjiwa lembut, tetapi setelah tantangan, setelah kejatuhan, setelah pemecatan, atau setelah perpecahan, kita menjadi keras dan kepala batu. Kulit luar memang tetap sama, tetapi apakah kita menjadi pahit atau menjadi berkepala batu?
Atau apakah kita seperti biji kopi? Kopi mengubah air panas. Hal yang membawa kepedihan itu, bahkan pada saat puncaknya ketika mencapai 100 derajat Celcius, ketika air menjadi panas, rasanya justru menjadi lebih enak. Apabila kita seperti kopi, maka ketika kejatuhan melanda kita, ketika segala sesuatu seolah-olah dalam keadaan yang terburuk atau terpuruk sekalipun, kita tetap dapat menjadi lebih baik dan juga membuat suasana di sekitar kita menjadi lebih baik. Kita memberitakan kebaikan Allah melalui kehidupan kita, bahkan melalui persoalan dalam hidup kita. Dan kita menjadi inspirasi, memancarkan wangi semerbak di sekitar kita. Saudara yang terkasih, biarlah nyanyian kita, sukacita kita menjadi gambaran betapa kita mensyukuri keselamatan yang telah Tuhan taruhkan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, selamat Minggu Advent, selamat bersyukur, bersukacita atas keselamatan yang Tuhan telah taruhkan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Meskipun kadang kami merasa terbuang, tetapi kami akan senantiasa dipulihkan oleh kasih setia Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.